Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita kembali lagi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8. Ya, semoga anak-anak semuanya tetap semangat dalam menuntut ilmu ya, agar jalan kita menuju ke surga semakin lebih mudah. Kemudian semoga anak-anak semuanya ya senantiasa mendapatkan perlindungan Allah dari wabah COVID-19 ini. Sudah siap semuanya? Ya, alat tulis dan buku tulisnya, dan juga fokus, niat, serta konsentrasi dengan baik ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang gerak lurus, di mana kita berbicara tentang jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan, serta percepatan. Ya. Nah, selanjutnya ya, pada gerak juga dipengaruhi oleh gaya. Ya, suatu gerak juga dipengaruhi oleh gaya. Nah, materi kita hari ini adalah tentang gaya anak-anak yang di rumah ya. Nah, apa sajakah tentang gaya yang kita pelajari? Yaitu yang pertama, pengertian gaya ya, kita harus mengetahui apa terlebih dahulu arti dari gaya. Kemudian pengaruh dari gaya, apakah gaya memberikan pengaruh tertentu pada suatu benda. Kemudian juga macam-macam dari gaya. Nah, secara pengertian gaya maknanya adalah tarikan atau dorongan. Jadi setiap kali aktivitas kita yang memiliki kegiatan menarik ataupun kegiatan mendorong itu bisa disebut sebagai gaya. Ya, di sini contohnya ada seorang menarik sebuah benda kemudian di sebelahnya mendorong ya. Atau kita sering melihat ya abang tukang bakso ya yang mendorong gerobaknya, ataupun abang-abang tukang lainnya yang mendorong gerobaknya, misalnya bubur ayam, abang mie ayam, dan juga yang lainnya. Nah, itu juga termasuk bagian dari gaya. Atau seseorang yang sedang melakukan kegiatan memanah, itu pun disebut sebagai gaya. Kenapa? Karena dia melakukan tarikan. Dan begitu banyak kegiatan ya lainnya yang merupakan adalah gaya. Nah, selanjutnya setelah anak-anak memahami pengertian dari gaya, selanjutnya kita akan pelajari pengaruh dari gaya ya. Apa sajakah pengaruh yang diberikan oleh gaya terhadap benda? Ya, bahwa ternyata gaya akan mempengaruhi, pertama adalah bentuk dari benda. Benda akan mengalami perubahan bentuk ketika dia diberikan gaya. Kemudian juga gaya juga dapat mengalami perubahan arah dan juga perubahan kecepatan. Nah, contohnya di sini adalah yang pertama mengubah bentuk, bahwa gaya itu bisa mengubah bentuk, misalnya adalah plastisin ya, kita bisa dengan cara kita mendorong ya, kita sebutnya itu ya, mendorong benda tersebut ya, kemudian kita bisa menjadikan dia berbagai bentuk. Kemudian contoh kedua adalah kayu terbelah ketika kita potong dengan menggunakan kapak, yaitu terjadi perubahan bentuk pada kayunya, tadinya utuh kemudian menjadi terpotong-potong menjadi beberapa bagian ya. Selanjutnya, gaya juga bisa mengubah arah, yaitu ketika kita melakukan permainan sepak bola, kita akan melakukan operan-operan tertentu, misalnya operan pendek atau operan jarak jauh. Nah, ini semua dipengaruhi oleh gaya, sehingga arahnya bisa terus berubah-ubah, bisa di bawah, bisa di bola di atas, dan juga bisa ke arah manapun. Kemudian misalnya ketika kita memegang kipas tangan ya, arahnya bisa kita atur sendiri ya, itu menunjukkan bahwa ya kita memberikan gaya pada kipas tersebut sesuai dengan arah yang kita inginkan. Kemudian mengubah kecepatan adalah misalnya adalah bola yang ditembakkan atau ditendang oleh seorang pemain ya dengan gaya tertentu. Semakin keras gayanya maka semakin cepat bolanya ya. Begitu juga dengan
anak panah ya, semakin kuat tarikannya, maka anak panahnya yang akan terlontar juga akan semakin kuat. Nah, seperti itu anak-anak yang di rumah ya, adalah pengaruh gaya. Jadi anak-anak bisa memahami bahwa gaya bisa memberikan pengaruh kepada sebuah benda, baik berupa bentuk, arah, maupun kecepatan. Nah, berikutnya setelah kita tahu pengaruh terhadap gaya, apa sajakah macam-macam dari gaya? Macam-macam gaya, yang pertama adalah gaya sentuh. Jadi gaya itu dibagi menjadi dua, antara gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, gaya sentuh sendiri berarti adalah gaya yang memerlukan sentuhan ya pada saat dikenai benda. Misalnya di sini adalah gaya otot. Gaya otot sendiri adalah gaya yang ditimbulkan adanya koordinasi otot dengan rangka tubuh. Misalnya di sini kita lihat ada orang yang sedang mendorong mobilnya yang sedang mogok. Atau kemudian kita menarik tali timba air ya, yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita di beberapa daerah. Atau juga kegiatan tadi contohnya memanah juga merupakan gaya otot ya. Jadi kalau dia memerlukan adanya koordinasi otot dengan rangka tubuh, maka itu disebut sebagai gaya otot. Nah, selanjutnya gaya sentuh juga memiliki bentuk kedua, yaitu gaya gesek. Kalau tadi kan gaya otot itu dengan menggunakan otot, sedangkan yang kalau gaya gesek ini adalah gaya yang ditimbulkan akibat oleh dua benda yang saling bergesekan ya. Dan gaya gesek bersifat berlawanan arah dengan arah gaya kepada benda ya. Misalnya di sini kita bisa lihat gambar pertama, ada seorang ya manusia lidi di sini menarik benda, memberikan gaya, maka gaya geseknya adalah ke arah ke belakang. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa berlawanan, makanya bersifatnya berat ya. Kita bayangkan kalau misalnya kita membawa benda, menarik benda, kemudian dari arah lawan itu menarik lagi, maka kan terasa berat. Itu ibaratnya seperti itu cara kerja gaya gesek ya. Makanya ketika kita menarik sebuah benda di lantai yang bersifat kasar, maka akan semakin berat. Kenapa? Karena seakan-akan ada orang yang menarik secara berlawanan ya. Seperti itu yang disebut sebagai gaya gesek. Nah, contoh di sini gaya gesek adalah ya ketika mobil kita ya, yang punya mobil di rumah ya, bannya itu berjalan di atas jalan raya dan terjadi gesekan ya. Jadi selama sebuah benda bersentuhan, maka terjadilah gaya gesek ya. Makanya kalau kita di lantai yang kasar dengan lantai yang licin berbeda. Kalau lantai kasar mungkin kita akan semakin sulit sekali untuk membawa benda tersebut ya. Tetapi kalau kita berada di lantai yang licin, maka kita akan mudah membawa benda tersebut ya. Misalnya ketika kita berjalan ya di lantai yang basah dengan lantai yang kering ya. Kalau lantai yang basah kita akan berjalan seperti biasa, tapi ketika kita lantainya basah, kadang-kadang adik-adik kita suka bermain seluncur di lantai yang basah, terutama pada saat hujan ya. Itulah perbedaannya ya antara ya gaya gesek dengan gaya normal. Jadi bisa diperhatikan oleh anak sekalian bahwa ketika kita melihat ada benda ya yang bergesekan ya, bersentuhan, maka terjadilah disebut sebagai gaya gesek. Nah, setelah kita belajar tentang gaya sentuh, selanjutnya kita akan belajar tentang gaya tak sentuh. Nah, gaya tak sentuh inilah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya di sini ada dua jenis. Yang pertama adalah gaya magnet, yaitu gaya yang dipengaruhi oleh medan magnet. Ya, nanti akan kita pelajari secara khusus ya pada bab tentang kemagnetan. Ya, ini biasanya di kelas 9 ya.
dan juga tentang gaya gravitasi. Ya, jadi ada dua jenis, ada gaya magnet dan juga gaya gravitasi. Gaya magnet bisa kita perhatikan di sini bahwa kita tanpa menyentuh benda, maka benda tersebut akan tertarik ataupun terdorong oleh kita. Sedangkan gaya gravitasi itu dipengaruhi oleh gravitasi dari bumi itu sendiri. Maka anak-anak sekalian bisa membedakan apa itu gaya magnet dan apa itu gaya gravitasi, ya. Dan sekali lagi, dua-duanya ini tidak dilakukan yang disebut sebagai sentuhan benda, ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti materi kita pada hari ini, ya. Silakan refleksikan diri kalian pada kolom berikut ini. Apakah kalian sudah memahami pengertian gaya? Apakah kalian sudah memahami pengaruh gaya? Apakah kalian sudah tahu apa itu gaya sentuh dan juga gaya tak sentuh? Jika kalian memahami maknanya, kalian bisa menceklis kolom-kolom tersebut. Jika masih belum, ya jangan diceklis, karena nanti akan menjadi evaluasi bagi Ustadz untuk nantinya dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nah, terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga ilmunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga semoga anak-anak semuanya ya tetap sehat selalu, ya, jaga kesehatan kalian, jangan lupa. Jazakallah khair. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.